Seorang yang ingin sholat dengan memakai sepatu, dan sepatunya masih meninggalkan bau kotoran kucing, padahal sudah digosok ke tanah. Kalau dia sholat sendiri tidak apa-apa. Kalau dia sholat sendiri, urusan dirinya. Tapi kalau dia sholat berjamaah, itu tidak pantas dia lakukan. Jadi begitu digosok, ya tentunya namanya kotoran, dia sudah bersih, kotoran sudah hilang. Tapi bau, ya tidak harus bau itu hilang semuanya. Dikatakan dia bersih. Karena itu dalam istinja kan menggunakan batu. Dan tidak semua najis hilang, pasti ada najis yang tersisa, walaupun sedikit. Tapi yang sedikit itu dimaafkan. Yang sedikit dianggap dimaafkan. Nah. Ada masjid yang oleh pemerintah telah ditentukan arah kiblatnya. Tapi pengurus yang ada di dalam belum menetapkannya dan sholat pada posisi biasa. Melenceng. Bagaimana sikap kami? Ini banyak sudut ya yang harus diperiksa di kondisi yang ditanyakan oleh penanya di sini. Iya. Sudut berkaitan dengan masjid itu milik siapa? Kemudian sudut berkaitan dengan pengurus masjid itu bagaimana keadaannya, dan sudut berkaitan dengan antara pengurus dan jemaah masjid. Ya, sebab ini tentang penentuan arah kiblat, ini banyak masalah yang bikin ribut banyak orang. Ya. Kiblat katanya harus berubah sekarang sebab lempengan bumi berubah. Ya. Nah, ini aneh-aneh aja sebagian orang. Padahal Nabi memberikan ketentuan umum. Bainal masyriq wal maghrib adalah apa? Kiblat. Ya. Antara timur dan barat ada kiblat. Ini karena penduduk kota Madinah kiblatnya yang mana? Ke selatan. Kalau kita di Indonesia antara selatan dan utara ada apa? Kiblat selesai. Tidak usah ribut-ribut, dipaskan ke sini, paskan ke sana. Ya, sepanjang memang jemaahnya tidak bersepakat, dan kalau dirubah dan ribut, ya biarkan saja. Kecuali kalau jemaahnya sepakat, yang tidak ada masalah dirubah kalau sepakat. Sebab memang lebih afdalnya kalau dia tahari, itu lebih afdal. Jelas ya? Kalau dia mampu untuk itu. Tapi karena hal yang oleh Nabi sudah diberikan keluasan lalu dilakukan ribut-ribut di dalamnya, ini tidak pantas. Ini adalah hal yang tidak pantas. Dan sebagian orang terlalu mendesak dalam hal ini. Oh, ini harus dirubah. Kalau tidak dirubah, tidak syah sholat. Ini keliru ya, sebab Nabi memberikan ketentuan lebih luas. Kalau masalah cemburu terhadap keabsahan sebuah ibadah, Nabi lebih cemburu daripada kita. Sedangkan Nabi memberikan apa? Keluasan. Nah, apakah sujud sahwi hanya disyariatkan untuk sholat fardu, sholat wajib saja? Ya. Di contoh yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di sholat wajib saja, sujud sahwi. Dan memang para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa sujud sahwi berlaku juga di sholat sunnah. Dan mereka berdalilkan dengan riwayat-riwayat yang umum. Man nasiya fi salatihi falyasjud sajadatain. Siapa yang lupa di dalam sholatnya hendaknya dia sujud 2 kali sujud. Kalimat lupa sifatnya umum, lupa apa saja. Ya, sampai sebagian ulama hal yang sunnah pun boleh sujud sahwi. Ya. Kalau kalimat boleh saja, tapi bukan hal yang merupakan kewajiban. Berbeda dengan kalau dia lupa wajib atau lupa apa? Rukun. Dia wajib untuk sujud sahwi kalau dia ingat sujud sahwinya. Jelas ya? Dan kalimat di dalam hadis siapa yang lupa di dalam sholatnya, sholat di sini sifatnya umum. Sholat apa saja, wajib maupun sholat sunnah. Ya. Karena itu, ya sebagian ulama di sholat sunnah pun boleh sujud sahwi. Dan saya kira itu pendapat yang lebih tepat. Kalau di sholat sunnah juga boleh sujud sahwi. Karena memang sujud sahwi itu juga salah satu dari manfaatnya adalah menyempurnakan kekurangan di mana? Di dalam sholat. Kita sholat berjamaah. Tidak ada salah seorang makmum lupa melaksanakan salah satu kewajiban dalam sholat. Apakah orang itu sujud sahwi sendiri setelah salam bersama imam? Ini juga letak silam pendapat di ulama. Dia sekarang sholat bersama imam. Ya. Maka kewajibannya adalah dia salam bersama imam. Itu kewajibannya. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan dia tetap sujud sahwi.
Karena ini kewajiban berkaitan dengan diri. Ya, namun hadis inna maju'ila imamul yutamma bi itu kelihatannya lebih tepat untuk dipegang, dan keberadaan seorang itu ikut di dalam sholat berjamaah ini memberikan makna yang lain. Karena di dalam sholat berjamaah dilipat gandakan pahala, ya, melebihi sholat sendirian. Ya, karena itu kalau dikatakan dia tidak perlu sujud sahwi, mungkin itu adalah pendapat yang bagus, ya, yang lebih kuat. Apa benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan gerakan dulu baru takbir? Lalu bagaimana dengan gerakan lain di sana? Nah ini keliru ya dalam memahami. Betul ada di dalam riwayat Nabi gerakan dahulu baru takbir, takbir dahulu baru gerakan, dan ada gerakan bersama takbir. 3 riwayat. Tapi bukan artinya takbirnya dia letakkan di rukun berikutnya. Yang saya tegur tadi kesalahannya, dia berpindah di rukun berikutnya baru dia takbir. Itu yang keliru. Jelas ya? Sudah sujud, dari berdiri dia ruku. Sudah pindah ke ruku baru dia takbir. Ini yang keliru. Tapi kalau dia misalnya berdiri, sebelum dia ruku dia takbir kemudian dia ruku, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Atau dia ruku dahulu, begitu sudah mau mendekati ruku dia takbir, itu tidak ada masalah. Atau dia ruku bersama dengan takbir, itu tidak ada masalah. Dan yang kita salahkan tadi, kalau dia sudah ruku baru dia baru dia takbir. Jelas ya? Baik. Kalau kita dalam keadaan sabar dan mendapatkan hanya 1 rakaat bersama imam dalam sholat zuhur, apakah boleh menambah 1 rakaat saja bagi orang yang sabar atau menambah 3 rakaat? Ya, kalau dia musafir, dia ikut sholat zuhur bersama imam dan imamnya mukim, dia dapat 1 rakaat bersama imam, maka kewajibannya dia tambah 3 rakaat. Karena dia ikut di belakang siapa? Di belakang mukim. Dan Nabi telah bersabda, inna maju'ilal imamu yu'tamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Apa yang kalian dapati, salatlah bersama imam. Apa yang kalian luput, sempurnakan. Sempurnakan sesuai dengan jumlah yang disolatkan oleh siapa? Oleh imam. Ya. Apakah boleh sujud syukur tiap selesai sholat wajib? Nah, sujud syukur itu ketika tajaddudun ni'am, ada nikmat yang baru. Ya. Baru dia dapat kabar kebaikan atau dia dapat kabar gembira, sesuatu yang jelek dihindarkan darinya. Baru dia dapat, dia sujud. Ya. Kalau nikmat Allah, ya banyak sekali nikmat kepada kita. Kalau dihitung semua, tiap nikmat semuanya kita sujud. Ya. Ini kita hitung sekarang saya duduk. Wah saya ingat. Wah ini saya diberi nikmat banyak sekali. Saya hitung dari diri saya. Saya diberi jari, diberi kulit, diberi telinga, diberi rambut, diberi bernapas. Ya. Masih bisa tersenyum. Ya, masih bisa duduk. Itu semuanya nikmat. Ya. Tiap kali nikmat ini saya ingat semuanya saya sujud. Bukan itu yang dimaksudkan. Jelas ya? Tapi yang dimaksudkan ketika apa? Ya. Ada nikmat yang bertambah padanya dan dia sepatutnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tambahan nikmat itu. Karena itu dalam hadisnya kalau datang kepada Nabi sesuatu berita yang membuat beliau gembira, datang kepadanya. Itu baru datang, ya. Jelas ya? Yang membuat dia gembira. Boleh mengucapkan doa-doa tambahan pada ruku yang panjang? Ya boleh saja di ruku dan sujud boleh ditambah dengan doa. Tapi ingat ya, tidak boleh membaca doa dari Al-Quran. Bagaimana melihat hasil dari salat istikharah? Ya. Salat istikharah itu dilihat hasilnya setelah apa yang dia ingin lakukan
terjadi atau tidak, itu hasilnya. Jelas ya? Tapi di proses seorang itu sholat, saya misalnya ingin melakukan perjalanan. Ya. Saya sholat istikharah. Setelah itu saya melakukan perjalanan. Nah, itu hasilnya. Ya, saya berharap mudah-mudahan perjalanan saya ini diberkahi karena Allah mudahkan. Kan begitu hasilnya. Saya sholat istikharah untuk melakukan perjalanan. Ya, tiba-tiba perjalanan saya tidak jadi. Ya, maka saya pun bergembira. Saya anggap bahwa ini adalah hasil dari sholat istikharah saya. Mungkin ini adalah hal yang tidak baik. Allah palingkan saya daripada hal yang tidak baik. Jelas ya? Tapi boleh saja kalau misalnya sebelum saya sholat istikharah untuk melakukan perjalanan. Setelah sholat, saya masih apa? Masih ada sesuatu yang tidak enak di dalam hati. Saya ulangi sholat lagi. Ini tidak ada masalah mengulangi sholat yang seperti itu. Jelas ya, sebab sholat istikharah boleh diulangi. Adakah qawaid tentang menggabungkan dua ibadah? Ya, kalau pertanyaan ada, ya jelas ada. Ukurannya menggabungkan dua ibadah boleh saja. Itu kaidah disebut oleh Ibnu Rajab di dalam qawaidnya. Iya. Baik. Dan diterangkan pula oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam qawaid beliau. Ya, jadi ada boleh menggabungkan. Sholat masuk ke masjid, sholat 2 rakaat dia gabungkan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu. Itu boleh saja. Ya. Tapi disyaratkan padanya syarat-syarat. Dan seperti dua ibadah itu sama maksudnya dan maknanya. Kemudian dua ibadah itu memang bisa untuk saling digabungkan. Bisa untuk saling digabungkan. Tidak ada persyaratan lain, ya, disebutkan di dalam hadis. Dalam pembahasan sholat sunnah rawatib, Ustaz mengatakan bahwa melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dengan 1 kali tasyahud dan 1 kali salam boleh. Apakah ada dalil yang menunjukkan hal itu? Kenapa tidak dikerjakan seperti sholat wajib 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam? Nah, sholat sunnah tidak boleh menyerupai sholat apa? Sholat wajib. Yang pertama, ini di pembahasan witir dibahas. Karena itu witir hanya boleh 3 rakaat sekaligus, 1 kali salam, 1 kali tasyahud, dan boleh 2 kali tasyahud, 2 kali salam. 2-1. Jelas ya? Karena tidak boleh menyerupai sholat maghrib. Tidak boleh menyerupai sholat maghrib. Nah, yang kita katakan bahwa boleh sekaligus 4, sebab memang Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat witir langsung 5 rakaat, 9 rakaat dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa tidak harus terbatas pada 2 kalau memang tidak ada ketentuan untuk membatasi. Tidak ada ketentuan untuk membatasi. Jelas ya? Namun bersama dengan itu, afdalnya dia sholat 2 rakaat. Karena saya sudah sebutkan alasannya. Kebanyakan sholat Nabi, sholat sunnah di siang hari yang dilakukan oleh Nabi, berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Ini hal saya pernah tanyakan ke Syekh Mukbil rahimahullah tentang hadits Ibnu Umar, sholat 4 rakaat sebelum asar. Beliau katakan kalau dia ingin melakukan 4 rakaat sekaligus, 1 kali salam boleh, dia ingin lakukan 2-2 juga boleh. Nah, ini kesimpulannya memang fikihnya mengarah ke situ. Baik. Kalau saya tanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan, beliau katakan tidak boleh, harus 2-2. Harus 2-2. Namun saya tidak bingung dengan 2 jawaban yang berbeda. Karena saya mengerti bahwa sebagian ulama kita ada yang menganggap bahwa di siang hari sholat sunnahnya sama dengan di malam hari. Karena memang ada hadis yang bunyinya sholatul lail wan nahar masna. Sholat di malam hari dan di siang hari itu 2-2. Tapi tambahan kalimat an-nahar itu dianggap lemah oleh Ibnu Hajar dan selainnya. Baik. Jika seorang safar dan dia menetap selama 1-2 tahun, apakah salat wajib tetap 2 rakaat dan tidak ikut berjamaah? Ini safarnya bagaimana ya? Kalau baik ini pertanyaan dari Dubai ya. Ya kalau dia safar untuk kerja, maka dia sudah dianggap mukim di sana. Ya, kecuali kalau dia di kondisi seperti kondisi para sahabat. Para sahabat pernah di Nahawan, mereka pernah di Azerbaijan,
ya sedang ditutup salju, nggak bisa masuk. Maka beberapa bulan mereka menunggu mengqasar salat karena nggak bisa masuk. Ya, ini keadaan yang genting, nggak diketahui kapan ada cerah atau tidak. Jelas ya? Sama dengan orang yang pergi berobat, dia nggak tahu kapan sembuhnya. Ini sepanjang dia belum mengerti kapan sembuhnya, dan masalah dia boleh mengqasar salatnya. Tapi ini orang pergi kerja, dia tahu berapa lama dia akan tinggal di negeri itu. Akad kerjanya bagaimana? Ini dianggap mukim dia di sana. Ya, kalaupun dia ingin mengqasar, ya dia hanya boleh sampai 4 hari saja. Hanya sampai 4 hari. Baik. Ini pertanyaan dari Gorontalo. Apakah boleh membaca amin apabila imamnya membaca Al-Fatihah yang tidak sesuai tajwid, yang menyebabkan artinya berbeda? Ya. Kalau imamnya membaca Al-Fatihah tidak sesuai tajwidnya, itu tidak syah membaca Al-Fatihahnya, maka ini salat belakangnya tidak syah. Jelas ya? Salat belakangnya tidak syah. Ya. Jadi kalau dia sudah terlanjur ikut salat berjamaah, dia baca sendiri saja. Dia baca sendiri, kemudian ya dia ikut saja gerakan imam sambil dia membaca, berusaha membarengi supaya tidak terjadi apa? Fitnah dengan orang lain. Nah, baik. Tapi kalau bacaannya adalah bacaan Quran sempurna saja, syah tapi tidak sempurna, maka ya, salat di belakangnya syah. Syekh Ustaz katakan bahwa zikir ketika sujud dan rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ana pernah baca buku sifat salat dari Syekh Albani tambah lafaz wa bihamdihi. Memang ada lafaz wa bihamdihi ya. Ada lafaz wa bihamdihi. Tapi itu dalam sisi ilmu riwayat itu tadi yang kita terangkan bahwa ada banyak riwayat yang tidak dikuatkan oleh ulama lain. Saya hanya mengambil ya riwayat-riwayat yang memang diterima insyaallah taala. Bolehkah salat jemaah di masjid setelah diadakan salat jemaah utama? Maksudnya salat jemaah kedua. Ya, ada ini salat jemaah kedua. Yang pertama harus dipahami di sini, mendirikan jemaah kedua yang dibahas oleh para ulama ini di masjid yang ada imam tetapnya. Di masjid yang ada imam apa? Tetapnya. Adapun kalau masjid yang tidak ada imam tetapnya seperti di salat masjid di bandara atau masjid di terminal, ini berulang kali jamaah di situ pun tidak ada masalah, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, kemudian di masjid yang ada imam tetapnya, sisi perbedaan pendapatnya itu apakah makruh bikin jemaah kedua atau tidak, bukan haram atau tidak. Masalah makruh tidak. Jelas ya, ini dua hal yang hendaknya dipahami dulu sebelum kita bahas masalahnya. Nah, untuk masalah ini sendiri kebanyakan ulama ya, fikih dan ini juga kebanyakan ulama dari kalangan sahabat, mereka berpendapat bahwa boleh mendirikan jemaah kedua. Ya, dan tentunya ini pendapat yang lebih kuat. Dan kebanyakan ulama kita di masa ini yang memfatwakan bolehnya hal tersebut. Nah, bolehnya hal tersebut. Ya, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Mukbil, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya membolehkan. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah dimaklumi ya, beliau punya tulisan di As-Sahihah. Ya, dan ini sebenarnya bikin ramai juga karena murid-muridnya bikin risalah-risalah khusus ya, tentang hal ini. Nah, lebih tepatnya bahwa boleh jemaah yang kedua. Ya, pendapat kebanyakan ulama, apalagi itu adalah hal yang dipegang oleh kebanyakan sahabat, itu insyaallah taala lebih baik. Itu lebih memudahkan, ya, dan lebih sejalan dengan pokok keindahan agama kita di mana salat berjamaah itu diberikan anjuran-anjuran dan dia adalah hal yang dianjurkan, mempunyai manfaat yang sangat besar. Ya. Dan banyak sisi yang bisa diucapkan untuk buatnya pendapat pembolehan. Haid menghalangi 10 perkara, di antaranya nomor 10 wal i'tidad bil ashhur. Yang haid mengharuskan 3 perkara, di antara nomor 3 wal i'tidad bihi. Mohon penjelasan kembali masing-masing poin tersebut dan perbedaannya.
Ya, kalau di poin ke-10, kembali ke kitab di pembahasan haid itu di kaidah, jadi haid menahan 10 perkara. Perkara yang 10 tidak boleh dihitung dengan bulan. Jadi kalau seorang sudah haid, maka masa iddahnya tidak boleh lagi hitung bulan. Dia harus hitung haidnya atau sucinya. Karena ada dua pendapat ya dalam masalah kapan iddahnya lepas, apakah dengan suci atau dengan haid. Maka harus dihitung pakai haid. Jelas ya? Dan itu pula arti di poin yang ketiga. Sebab haid, kalau dia sudah ada haid, maka wajib dihitung sebagai iddah haid itu. Jadi begitu dia kena iddah, ditalak, seorang perempuan ditalak, kena iddah, maka dihitung dengan haid, bukan dengan apa? Dengan bulan. Jelas ya? Itu saja. Seorang berusaha menyelesaikan kencingnya, beristinja. Tapi sering terjadi, sering terjadi atau terkadang terjadi, padanya pada saat sholat keluar sesuatu cairan dari kemaluannya setiap kali kencing, lalu sholat. Apa yang dia lakukan? Ini kalau dia tahu dirinya sering seperti itu, maka harusnya dia berwudu. Dia ukur, misalnya biasanya 15 menit setelah dia berwudu keluar lagi, maka harusnya dia berwudu setengah jam sebelum apa? Sebelum sholat, agar supaya dia terjaga. Ya, dan ini sebabnya kenapa bisa keluar seperti itu. Itu sebabnya diantaranya karena terlalu dia pikir. Kalau dia pikir keluar. Coba kalau dia cuit-cuit saja, maka itu akan membantu dia untuk sehat insya Allah. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, biasanya kalau dia kencing, itu terlalu dia paksa keluar. Kalau dia tunggu ini seakan-akan ada yang keluar lagi. Padahal sebenarnya santai saja, kencing. Sudah selesai keluar, selesai. Ya. Keluar, mau kencing masuk lagi kamar mandi, apa susahnya? Iya kan? Ya. Ini karena terlalu memaksa ini kadang menyebabkan apa? Seorang itu ya terjangkit atau terkena penyakit yang seperti ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelurusan ibadah untuk kita semua dan kesempurnaan. Ini pertanyaan banyak sekali ya. Baik, dicicil ya, disimpan aja kalau ini besok kita jawab lagi. Ya, ini sudah habis waktunya. Sampai jam 8:30 menit. Ya. Kecuali nanti kalau materinya ternyata ada target yang kurang, maka kita mungkin sampai jam 9. Kalau ada target yang kurang. Tapi ini kita ada target. Ini sebenarnya dari target yang seharusnya kita sudah terlambat 5 kaidah. Sudah terlambat 5 kaidah. Tapi mudah-mudahan 5 kaidah ini bisa kita tutupi di hari-hari yang akan datang insyaallah. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.